101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers. Apa kabar? Bincang Parlemen kembali menemani Anda di siang hari ini, hari Jumat ya, 12 Juli 2024. Dan Star Lovers, kita tahu bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini punya banyak sekali potensi kelautan dan juga perikanan. Kemudian juga ada pelabuhan sebagai penunjang untuk produksi perikanan di DIY. Seperti apa potensinya, bagaimana juga dengan pelabuhannya. Nah, kita akan berbincang ya dengan narasumber yang sudah hadir dalam acara Bincang Parlemen kita di siang hari ini. Monggo silahkan untuk Star Lovers yang ingin bergabung bisa sampaikan pertanyaan atau pernyataan juga boleh banget ya di 081-862-1013 atau juga di Instagram kita @starjogjafm. Nah, kita sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di studio. Selamat siang untuk Bapak Aslam Ridlo, ini anggota Komisi B DPRD DIY. Selamat siang Pak Aslam. Selamat siang, Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Selalu. Sehat selalu. Kemudian Pak Aslam tidak sendiri, ditemani oleh Kepala PPP Dislautkan DIY, Bapak Darmadi. Selamat siang Pak Darmadi. Selamat siang. Mohon maaf agak mendekat Pak Darmadi. Nah, biar suaranya lebih kenceng ya. Jadi ini tadi langsung dari Gunung Kidul ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Baik, Star Lovers silahkan aja ya. Sekali lagi kami ajak Anda untuk bergabung di Bincang Parlemen kita di siang hari ini. Karena tema kita menarik sekali di siang hari ini, memaksimalkan potensi perikanan dan juga pengelolaan pelabuhan perikanan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kita ke Pak Darmadi terlebih dahulu ya Pak Aslam ya. Bikin tahu juga kita nih Star Lovers juga di rumah juga ya. Potensi perikanan di DIY ini sejauh ini seperti apa Pak Darmadi? Jadi perikanan di DIY sampai saat ini masih didominasi dengan perikanan budidaya. Dan produksinya lebih dari 100.000 ton. Dan ini didominasi di Kabupaten Sleman, hampir 60%. Sedangkan untuk laut, sebenarnya potensi laut jauh lebih besar dari itu, tapi memang yang termanfaatkan belum maksimal. Jadi kita memiliki 3 kabupaten yang mempunyai pantai. Ya, betul. Tapi yang cukup tinggi produksinya itu ada di Gunung Kidul. Gunung Kidul ya. Karena memang pantainya banyak ya Pak ya. Karena ada pelabuhannya. Gitu. Ada pelabuhannya juga. Pelabuhan juga operasional. Oke, jadi memang secara langsung juga kantor PPP Dislautkan juga ada di Gunung Kidul ya Pak ya. Iya, di Sadeng. Gitu, di Sadeng Gunung Kidul gitu. Makanya tadi ini Star Lovers ya Pak Darmadi itu langsung tadi on the way dari Sadeng ke sini ya Pak ya. Oke, jadi itu tadi kalau perikanan darat itu didominasi di Kabupaten Sleman. Kemudian perikanan laut Gunung Kidul lah ya, yang paling banyak produksinya. Kemudian juga ingin tahu juga nih dari DPRD juga gitu ya, di Komisi B khususnya gitu ya. Bagaimana Pak Aslam nih melihat potensi perikanan di DIY Pak? Karena tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Darmadi gitu ya. Ada beberapa sektor yang memang kabupaten yang punya produksi perikanan yang cukup tinggi nih. Tadi sudah diintikan gitu bahwa potensi perikanan. Jadi perikanan itu dikenalnya 2, perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap yang di laut itu, perikanan budidaya yang dodingu masyarakat di Tumbang itu budidaya. Perikanan budidaya saja tadi produksinya itu 100.000 ton per tahun. Itu realisasi produksinya. Tadi sudah tinggi kayak bagaimana kemudian dengan potensi perikanan tangkapnya. Tadi sudah dilaporkan bahwa realisasi perikanan tangkapnya itu masih jauh di bawah perikanan budidaya. Tapi potensi itu peluang yang bisa dioptimalkan untuk produksi perikanan tangkap itu sebenarnya sangat-sangat besar sekali. Satu itu. Kemudian kita ini kan sampai hari ini angka kemiskinan itu masih tinggi gitu ya. Angka kemiskinan kita ada 11, kemudian sebaran 11% angka kemiskinan kita itu banyak tersebar di 3 kabupaten kota yang tadi dibilang gitu, Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo. Sehingga kalau Pak Gubernur membuat visi misinya di RPJMD periode yang terakhir, di RPJPD periode yang terakhir itu sampai dengan yang di rancangan RPJPD 25245 pun masih prioritasnya adalah kawasan selatan. Sehingga
Karena sebenarnya potensi ekonomi yang terkait dengan perikanan tangkap di kawasan selatan itu sangat besar. Dan ini diharapkan dengan bisa tergalinya potensi ekonomi berupa perikanan tangkap di kawasan selatan itu bisa mengintervensi penekanan angka kemiskinan di wilayah 3 kabupaten itu, Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo. Oke, potensinya sangat besar, tetapi memang untuk pergerakan ekonominya masih bisa dibilang kurang ya, Pak Aslam ya. Ini kenapa nih? Kira-kira tantangannya seperti apa, Pak Darmadi, di lapangan selama ini? Jadi sebenarnya yang potensial sekali sebenarnya ada di Kulon Progo, Tanjung Adikarto. Tanjung Adikarto, ya. Tetapi untuk bisa ke laut kan dibutuhkan sarpras yang namanya pelabuhan. Tapi kebetulan di Tanjung Adikarto belum bisa operasional. Padahal sebenarnya fishing ground atau tempat berkumpulnya ikan itu ada di depan Parangtritis, depan Kulon Progo itu. Jadi kapal-kapal dari Pacitan, dari Malang, Jawa Timur itu nangkap dari Sadeng sekalian, nangkap ikannya di depan Parangtritis. Oke. Jadi kalau pelabuhan Tanjung Adikarto bisa operasional itu sebenarnya luar biasa. Oke. Tapi sekarang yang sudah operasional kan baru Sadeng. Sadeng pun kecil, Pak. Ya. Jadi kalau kalau Sadeng itu luas kolamnya hanya 2,5 hektar, Pak. Ya, kapasitas kapalnya juga menjadi terbatas. Ya. Terbatas. Sedangkan di kabupaten sebelah kita, Pak, di Jawa Timur, Pacitan, Pak, itu luas kolamnya 12 hektar. Berkali-kali lipat ya di perbandingannya. Cilacap, luas kolamnya sekarang 6 hektar. Sedang dikembangkan menjadi 18 hektar. Oke. Jadi memang potensi yang sangat besar itu memang harus difasilitasi dengan sarpras yang memadai gitu. Jadi harus memuat kapal yang banyak dan besar gitu. Jadi sedangkan di Gesing aja kecil, Pak. Setengahnya ya. Sadeng, Pak. Ya. Jadi, masih luasan kolamnya masih luasan Sadeng ya. Separuhnya, Pak. Separuh. Wah, 1,3 hektar. Jadi memang ini tantangan buat kita agar bisa memaksimalkan apa yang diaturkan Pak Aslam tadi. Sambil menunggu juga Tanjung Adikarto ini segera beroperasi ya, Pak ya. Ini juga pasti ditunggu-tunggu oleh warga sekitar juga gitu ya, dimana kita lihat juga potensinya cukup besar, tapi saat ini masih belum dioperasikan gitu. Oke, kemudian juga kalau melihat tadi tingkat konsumsi juga, Pak, ikan nih di DIY, apakah juga sudah cukup baik melihat potensi ikan tangkap kita tuh sebenarnya besar, apalagi 3 kabupaten tadi kan punya banyak produksi ikan yang melimpah gitu ya, tangkapnya gitu. Nah, apakah ini juga selaras dengan konsumsi ikan di DIY nih? Kalau dari Pak Darmadi dulu deh. Kalau konsumsi ikan per kapita per tahun 35,57 kilogram per tahun. Jadi memang secara nasional masih kecil ya, di urutan bawah. Tapi sudah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke ya. Setidaknya ada progres ya, Pak ya. Ada peningkatan walaupun memang kalau dibandingkan dengan kota-kota lain, provinsi lain, kita termasuk rendah ya. Dan sebenarnya kita juga sudah banyak kegiatan untuk meningkatkan itu, seperti gemar ikan, terus banyak teknologi informasi, pelatihan masak ikan, pelatihan pengolahan ikan gitu ya. Sebenarnya banyak acara yang sudah digelar juga ya. Tapi ya belum meningkat, maksimal, tapi secara ranking masih rendah. Jadi progresnya meningkat. Jadi tingkat konsumsi ikan di Yogyakarta itu per hari ini memang kalau dibandingkan dengan nasional kita itu masih pada posisi rendah, sehingga produksi ikan kita sebenarnya belum cukup untuk konsumsi masyarakat DIY dengan skala standar nasional tadi itu, sehingga masih banyak ikan-ikan yang disuplai dari pantai utara yang masuk di Yogyakarta. Oke, jadi itu permasalahannya ya, tantangan yang dihadapi untuk saat ini gitu ya, Pak ya. Oke, kalau tingkat konsumsi sudah ada progres setidaknya, meskipun masih rendah. Nah, karena Pak Darmadi ini fokus di Gunung Kidul ya, Pak ya. Nah, ini perikanan laut di DIY kan terfokus juga di situ akhirnya ya. Pelabuhan yang saat ini bisa dioperasikan adalah di situ. Nah, bagaimana nanti, apakah ada rencana
untuk penambahan atau mungkin juga nanti akhirnya Kulon Progo juga akan dioperasikan, ataukah nanti ada informasi Bantul apakah juga nanti akan segera punya pelabuhan juga Pak untuk bisa membantu, karena kan kurang cukup besar ya Pak ya kalau di Sadeng itu. Jadi sebenarnya di 3 kabupaten itu ada aktivitas penangkapan ikan juga. Jadi di DIY itu ada sekitar 700 kapal. Jadi kapal yang di bawah 5 gross ton di Kulon Progo itu ada 200-an. Kalau di Bantul ada sekitar 150. Sedangkan di Gunung Kidul itu ada 350 kapal. Yang 50 diantaranya yang kapal besar. Jadi yang 40 kapal di atas 10 sampai dengan 30. Kemudian yang 7 yang nanti 2 minggu lagi akan datang 2 lagi, yang di atas 50 gross ton. Jadi semua sebenarnya di semua kabupaten sudah ada aktivitas. Sudah ada aktivitas gitu. Tapi memang terfokus di Gunung Kidul ya Pak ya? Ya, yang besar-besar terfokus. Yang besar-besar di Gunung Kidul. Oke. Kemudian juga ini di Komisi B DPRD DIY ini ada raperda inisiatif juga ya Pak ya, Pak Aslam ya, terkait dengan pengelolaan pelabuhan perikanan. Ya. Ini apa yang akhirnya mendorong Komisi B akhirnya menghadirkan inisiatif ini nih Pak? Satu periode kemarin, periode DPRD yang kemarin itu sudah banyak diskusi teman-teman terkait dengan posisi pelabuhan perikanan kita. Kalau yang kita punya itu kan satu pelabuhan perikanan. Kemarin yang kita punya baru Sadeng. Ada pangkalan pendaratan ikan. Kita punya pangkalan pendaratan ikan itu di Depok, di Baron, kemudian di beberapa pantai ya Pak ya? Ya, di beberapa pantai yang kecil-kecil itu kan statusnya, kelasnya kan namanya pangkalan pendaratan ikan, belum pelabuhan. Kalau pelabuhan yang Gesing itu pelabuhan, pelabuhan perikanan pantai. Nah, dari yang kita evaluasi, misalnya Sadeng itu kan dulu awalnya kan proyek nasional. Dulu di sana dibangun kebutuhan untuk BBM, ada POM di sana. Kemudian ada pabrik esnya juga. Kemudian ada cold storage yang tapi kan itu dulu tuh punyanya BBN. Jadi Racetro iki diterake piye apa ora itu. Sehingga pom BBM-nya macet. Kemudian pabrik esnya juga macet, kemudian cold storage-nya juga macet pada saat itu. Padahal ini kebutuhan sebuah pelabuhan. Kalau bicara tadi potensi itu, daya dukungnya ini kurang kuat. Kemudian ada inisiatif bikin pelabuhan Tanjung Adikarto, kemudian Gesing. Nah, progres Tanjung Adikarto itu kan problem kita di Yogyakarta itu ketika mau membuat pelabuhan pendaratan ikan itu masih harus banyak diskusi dengan kaitan karakteristik pantai kita ya. Saya tidak bisa matur banyak terkait dengan karakteristik itu. Tapi misalnya Tanjung Adikarto itu dulu sudah didesain, sudah direncanakan baik gitu. Kaitan dengan salah satu misalnya pemecah ombak. Yeah. Tapi sampai sekarang itu juga ternyata dari yang dulu sudah didesain oleh ahli itu dan diaplikasikan ternyata tidak serta-merta itu. Yang dulu sudah didesain itu aplikasinya tidak bisa seperti yang diharapkan. Nah, terkait dengan inisiatif Perda Pelabuhan Perikanan Pantai, sebenarnya kita itu sudah punya Perda nomor Pelabuhan Perikanan Pantai, Perda nomor 7 tahun 2005. Tapi Perda itu kan disusun tahun 2004, diundangkan tahun 2005. Usianya sudah tua. Kemudian setelah tahun 2005 ketika Perda itu diundangkan, itu sudah tengdrudul regulasi lahir. Regulasi undang-undang di atasnya berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri itu yang suka tidak suka teman-teman di lapangan kayak beliau dan kawan-kawan ini duwene Perda 7 2005. Sementara regulasi yang di atasnya itu tengdrudul teko itu. Sehingga harus menyesuaikan regulasi yang dari berupa peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Nah, oleh karena itu Komisi B menginisiasi
perubahan Perda 7 tahun 2005 itu tentang pelabuhan perikanan pantai. Karena menurut kaidah penyusunan produk perundang-undangan, kalau perubahannya di atas 60% maka dilakukan mengganti, pencabut kemudian mengganti perda baru. Kalau perubahannya hanya di bawah 60%, itu cukup perubahan. Akan tetapi karena Perda 7 2005 itu sudah banyak yang usang kaitan dengan ketentuan-ketentuan terkait dengan pelabuhan perikanan pantai. Misalnya PP 64 tahun 2015 yang mengatur tentang kelengkapan pelabuhan. Jadi sebuah pelabuhan itu harus punya daya dukung. Harus ada docking, harus ada ini itu dan sebagainya. Nah, tentu kita tidak bisa serta-merta mengelola Sadeng kemudian mengelola Tanjung Adikarto karena tanpa perangkat kerangka regulasi. Gitu. Karena yang dilakukan oleh Dinas Kelautan tidak bisa sendiri. Kaitan dengan bangun itu ya kudu koordinasi dengan PU. Kaitan dengan perencanaan harus koordinasi dengan Bapeda. Dan tidak bisa, maka harus ada kerangka regulasi yang bisa menjadi guidance seluruh stakeholder, seluruh organisasi perangkat daerah, yaitu berupa peraturan daerah. Itu yang melatar belakangi kenapa Komisi B menginisiasi perda tentang pelabuhan perikanan pantai. Harapannya dengan kerangka regulasi itu bisa dijadikan acuan oleh seluruh stakeholder, organisasi pemerintah daerah itu untuk bagaimana membangun, memajukan pelabuhan perikanan pantai yang dimiliki oleh daerah Istimewa Yogyakarta. Kita punya bentangan bibir pantai sekian, potensi ikan laut yang di 12 mil itu sekian. Itu kalau tidak disiapkan perangkatnya, pelabuhannya tadi maneman. Nah, biar ngopi malke potensinya sekian. Kudu duwe pelabuhan. Nek ra ndek pelabuhan itu ya ora iso arep maksimal kayak misalnya tadi kapasitas kolam kita hanya berapa? 2,5 hektar. Hanya daya tampung kapal yang di atas 15 ke atas saja hanya punya daya tampung sekian. Sementara tetangga kita di Cilacap, di kiri kanan kita itu daya tampung kolamnya itu luas-luas. So, maka kemudian Komisi B menginisiasi perda ini agar ngelola pelabuhan perikanan pantai ke depan itu bisa terorganisasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Yang oleh pemerintah daerah itu ada Dinas Kelautan, ada Bapeda, ada Dinas PU, ada stakeholder yang lain, ada bank, kita punya Bank Dewisa gitu. Untuk bersama-sama memajukan pelabuhan perikanan pantai sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oke. Jadi memang pengawasan pelaksanaan peraturan daerah di nomor 7 tahun 2005 tadi bisa dibilang sudah tidak relate ya Pak ya. Sudah tidak relate karena sudah lama sekali gitu ya. Saya jadi penasaran juga Pak Darmadi, sebenarnya idealnya pelabuhan itu yang seperti apa sih? Idealnya pelabuhan yang baik itu seperti apa? Selain luasan yang luas, apa saja yang diperlukan di situ supaya Star Lovers juga tahu nih, membayangkan apa aja sih sarana prasarana yang memadai sebagai sebuah pelabuhan gitu. Jadi kalau pelabuhan yang sudah berkembang seperti hanya Sadeng kan sekarang sudah berkembang ya. Jadi boleh dikatakan sudah crowded Bapak. Jadi udah penuh gitu. Sudah penuh kapasitasnya. Jadi memang dibutuhkan lahan pendukung. Jadi untuk pergudangan, untuk pabrik es, cold storage dan sebagainya, perbengkelan itu yang memadai. Jadi di Sadeng pun sekarang sebenarnya sudah saatnya untuk dikembangkan. Nah itu belum bisa berkembang karena peraturannya mentok di nomor 7 tadi ya Pak Aslam ya. Jadi misalnya begini, di PP 64 2015 itu kan diamanatkan sebuah pelabuhan pendaratan perikanan pantai itu misalnya harus punya daya dukung fasilitas inti misalnya kolam,
kemudian ada docking bengkel, kemudian ada ketersediaan BBM. Kalau yang kita punya di Sadeng itu, pernah ke Sadeng belum? Belum saya. Belum. Iya, makanya saya penasaran tadi idealnya seperti apa sambil membayangkan. Jarak tempuh dari pusat-pusat fasilitas kayak misalnya es. Jadi kalau teman-teman nelayan mau melaut itu, dia harus sedia BBM, harus sedia es untuk tangkapan itu. Untuk penyimpanan ya Pak ya. Itu. Nah, jarak tempuh pengambilan bahan baku es maupun BBM itu dari Sadeng ke tempat pengambilan itu jarak tempuhnya luar biasa. Pacitan sekarang malah ngambilnya di Pacitan. Kalau nggak Pacitan dari Klaten. Waduh. Nah, kalau nggak dari Pacitan dari Klaten, itu ngambil es itu dari sana, suplainya dari sana. Artinya fasilitas pendukung harus disiapkan. Kolam, kalau kita mau mentargetkan target tangkapan perikanan tangkapnya sekian, maka harus dibutuhkan fasilitas pelabuhan yang ideal sekian. Misalnya dibutuhkan kolam yang punya daya tampung sekian kapal, misalnya dari 2,5 hektar. Kalau mau naiknya 2 kali lipat, ya paling tidak kolamnya dilebarkan 2 kali lipat dari yang sekarang punya, biar kapal-kapal di atas 30 gross ton bisa masuk di Sadeng. Itu yang kalau pertanyaannya kira-kira pelabuhannya enggak apa sih? Itu di peraturan pemerintah 64 2015 itu salah satunya adalah sarana pendukung, sarana inti. Sarana inti misalnya ada kolam tadi itu. Kemudian ada pintu masuk yang memadai biar ada sirkulasi keluar masuk kapal itu memadai. Kemudian ada fasilitas pendukung tadi itu. Ada bengkel, ada BBM, ada es, ada sarana-sarana pendukung itu. Dan sing iso operasional kayak gitu sekarang itu kita baru punya Sadeng ya Pak ya. Kita baru punya Sadeng. Geseng itu belum, masih proses. Tapi insya Allah tahun depan sudah bisa operasional itu yang Geseng. Oke, jadi memang memerlukan fasilitas yang mendukung ya, karena Sadeng sudah berkembang lumayan besar, jadi kurang-kurang ya Pak, bisa dibilang kurang-kurang ya Pak, untuk menampung hasil tangkap dari nelayan itu sendiri ya. Tadinya mau dibagi ke Geseng tapi baru tahun depan. Nah ini kira-kira masih aman nggak Pak Sadeng untuk setidaknya menyimpan dulu beberapa hasil tangkapan dari beberapa nelayan ini sampai tahun depan nih, kira-kira masih aman nggak Pak? Jadi sekarang produksinya di kisaran 3.000 ton per tahun. Ya. Jadi kalau ingin 6.000 ton Pak dari Sadeng aja ya nggak 2 kali lipat, paling nggak ditambah separuhnya aja, karena di pelabuhan itu yang paling memerlukan lahan itu di manuver kapal Bapak. Ya. Jadi di Sadeng itu 2,5 hektar, yang buat manuver 0,5 hektar Bapak. Oke. Buat manuver kapal 0,5 hektar, yang 2 hektar baru diisi kapal. Sirkulasi arus keluar masuk itu ya. Iya, putar balik kapal. Itu ya. yang relatif membutuhkan lahan yang cukup besar. Yes. Jadi kalau Sadeng ditambah 2 hektar lagi gitu, mungkin sudah 2 atau 3 kali lipat. Ya. Sirkulasinya akan lebih nyaman ya Pak ya. Gitu. Oke, itu tadi beberapa tantangannya ya Pak Darwadi ya. Semoga setelah adanya inisiatif Raperda ini membantu teman-teman yang ada di lapangan ya Pak Aslami. Ya, jadi pada saat yang sama kan pemerintah pusat sudah menserentakkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah itu. RPJPD 2025-2045 seluruh Indonesia, kabupaten dan provinsi. Nah, hari ini tahun 2024. Nah, perda yang kita inisiasi itu kita harapkan bisa menjadi dasar kerangka regulasi untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah 25-2045, sehingga naiknya itu cetha, roadmapnya itu cetha. Misalnya RPJMD pertama 2025-2030 apa, 2030-2035 apa targetnya, sampai dengan 2045 itu terkait dengan
pengelolaan pelabuhan perikanan pantai kita. Karena kayak misalnya Tanjung Adikarto itu ya iya ya Mas Arum. Sekarang itu kan investasi kita ke sana itu sudah hampir 500 miliar kita tanam di sana. 400 sekian kalau totalnya itu, baik dari APBD kabupaten, provinsi dan dari pusat itu totalnya 400 sekian miliar itu sudah tertanam di Tanjung Adikarto. Tapi ya itu tadi karakteristiknya itu karakteristik laut kita, karena kebetulan itu kan yang Tanjung Adikarto itu menjadi bagian tak terpisahkan dari sungai. Sehingga sedimentasi di kolamnya itu tinggi sekali. Kita menganggarkan untuk pengerukan kolam yang di Tanjung Adikarto yang belum berfungsi saja pada saat tahun 2016-17 itu tinggi. Nah, problemnya di Tanjung Adikarto itu propertinya sudah kita bangun sekian tahun yang lalu, ora digunake. Yang namanya properti itu kan risiko ora digunake, mesti kan rusak propertinya. Sampai hari ini juga kita dilematisnya propertinya sudah bernilai, tinggal bernilai sekian itu. Karena Komisi B tahun 2000 kalau nggak salah tahun 2018 sudah pernah melakukan kajian evaluasi terkait dengan Tanjung Adikarto itu. Dari 400 sekian miliar yang kita tanam itu, nilai ekonomi bangunan itu kalau dilihat dari hasil kajiannya itu tinggal 30 sampai 40%. Nah, konon katanya, saya nggak tahu tindak lanjutnya, apakah Tanjung Adikarto itu mau dijadikan lanjut menjadi pelabuhan perikanan atau disemikan menjadi destinasi. Saya tidak tahu, atau sebagai tempat pengolahan mungkin, karena kita juga butuh tempat pengolahan juga. Jangan sampai ikan-ikan kita yang bagus, konon ikan kita itu dibandingkan Pantura bagus kita ya, kualitasnya. Bahkan di sepanjang selatan kita termasuk. Oh itu, di sepanjang pantai selatan itu, Jawa itu, iwak-iwak sing dongen-doneng kidule Jogja itu termasuk ikan-ikan yang bagus. Jenis ikan apa aja Pak biasanya yang? Tuna, cakala. Wah itu ikan mahal Pak. Lobster apalagi ya. Oke. Ini menarik sebenarnya ya. Jadi potensi ekonominya cukup besar sebenarnya Pak Aslam ya. Dengan ikan-ikan yang tadi ikan-ikan disebutkan tuh ikan-ikan mahal ya kalau kita beli. Resikonya begini, moga-moga saja tidak. Kalau pelabuhan kita itu tidak ideal, maka banyak kapal-kapal besar itu yang dia karena tidak bisa mendarat di pelabuhan kita, ya mereka mendaratnya di Cilacap, di Pacitan gitu. Iya. Tantangannya begitu Pak. Iya, tantangannya itu. Padahal itu mereka nangkap ikannya di kita. Mereka nangkap ikannya di kita, tapi mendaratnya tidak di pelabuhan kita. Dan mereka sebenarnya rugi juga Pak, kosnya. Iya, rugi juga ya. Mereka akan lebih senang kalau bisa di yang dekat. Iya. Oke, berarti memang ini sangat penting, sangat urgent ya Pak Aslam ya. Urgent banget, karena bagaimana kita juga bisa maju sebagai orang yang punya potensi itu sendiri gitu ya. Selain kita bisa menjualnya sebagai pergerakan ekonomi juga ya Pak Aslam, dan tentu aja kita mengkonsumsi sendiri ya Pak ya. Oke, Pak Aslam dan juga Pak Darmadi, kita ke jeda dulu ya, karena ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Ini nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Terima kasih Star Lovers yang masih pengen memberikan pertanyaan, masih kita tunggu sampai nanti jam 3 sore. Langsung saja di nomor WA kita di 0818621013. Kita akan segera kembali. Star Lovers masih di Bincang Parlemen dan masih bersama dengan Bapak Aslam Ridlo, anggota Komisi B DPRD DIY, dan juga Bapak Darmadi, Kepala PPP Dislautkan DIY nih, yang tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan potensi perikanan. Kemudian juga ada beberapa sarana dan prasarana yang memang harus
dilengkapi lagi gitu ya untuk mendukung produksi perikanan di daerah istimewa Yogyakarta. Termasuk juga untuk Star Lovers yang sudah bertanya baik melalui WhatsApp di 0818621013 atau juga di Instagram @starjogjafm. Saya bacakan terlebih dahulu ya, Pak Aslam dan juga Pak Darmadi. Terima kasih. Ini untuk 4550. Ini pertanyaan lebih ke teknis nih ya, Pak Darmadi ini. Kebanyakan kapal nelayan di DIY ini ukuran berapa ya Pak? Terus bisa melaut berapa hari nih? Terima kasih Star Lover. Jadi 600 kapal di DIY itu dari 700 kapal atau 550 kapal itu kapal kecil, kapal di bawah 5 gross ton. Kapal motor tempel itu. Kapal motor tempel betul, kapal jekung. Itu yang tadi tersebar di Kulon Progo ada 200, kemudian di Bantul ada 150-an, dan di Gunung Kidul ada 300-an. Jadi ini murni milik lokal. Oke. Jadi sebenarnya cukup banyak juga nelayan-nelayan yang terus bertahan gitu, untuk menggantikan memanfaatkan potensi yang ada. Termasuk di Sadeng tadi kan di Gunung Kidul ada 350 ya. Yang 50 kan kapal besar. Jadi yang 10 sampai 30 gross ton itu juga kapal besar. Itu juga murni lokal, Pak. Jadi murni milik penduduk lokal, ABK-nya juga lokal gitu. Tapi memang yang 7 kapal yang di atas 60 gross ton ini ABK-nya dari luar. Rata-rata bisa melaut berapa hari itu Pak? Kalau yang kecil itu kalau di Kulon Progo, di Bantul itu one day fishing harian. Tetapi kalau yang di Sadeng walaupun PMT itu rata-rata harian, tapi ada yang berani 2 hari, ada yang berani nginep. Tetapi kalau kapal yang di atas 10 gross ton itu antara 5 hari sampai 10 hari. Lumayan ya, lumayan cukup lama atau tidak itu Pak? Seperti itu idealnya seberapa lama sih melaut tuh? Jadi kalau mereka hasilnya bagus 3 sampai 5 hari udah pulang. Tapi perbekalan dirancang untuk 10 hari. Perbekalan dirancang untuk 10 hari. Jadi kalau nggak dapat ikan, pulanglah dia di hari ke-10 gitu. Tapi kalau ikannya cepat dapat, hari ketiga udah pulang dia. Jadi sebenarnya banyak ya nelayan-nelayan lokal ya Pak ya, nelayan-nelayan kita sendiri yang masih bertahan sampai sekarang. Termasuk juga regenerasi. Bagaimana Bapak Pak Darmadi melihat regenerasi nelayan-nelayan yang ada di DIY ini? Dengan hasil yang bagus, PMT ini juga sekarang ada benih lobster Pak ya. Hasilnya cukup bagus, termasuk nangkap lobsternya, bawal dan sebagainya. Masih banyak yang tertarik. Kalau dari Raperda sendiri nih Pak Aslam ya, terkait dengan regenerasi nelayan, bagaimana Komisi B juga melihat hal ini nih Pak? Sebagai bentuk ini penting ya Pak ya, karena regenerasi terus. Itu menjadi bagian dari ruang lingkup yang menjadi ruang lingkup dari jangkauan dan arah pengaturan perdagangan di situ. Karena terkait dengan ekonomi itu kan syaratnya harus kontinuitasnya harus dijaga. Kalau misalnya pelabuhan ini saiki apik tapi 10 tahun 5 tahun kas ora apik itu kan tidak boleh. Jadi harus keberlanjutan, kesinambungan itu harus dijaga. Salah satunya SDM, dan itu di seluruh sektor, baik sektor pertanian, perikanan, kerajinan budaya, misalnya batik itu problem. Kalau saya matur problem itu bukan berarti itu sesuatu sing ora iso dipecahke, tapi itu menjadi PR yang harus kita pecahkan. Misalnya tadi regenerasi dari nelayan, regenerasi dari petani, regenerasi dari pembatik, itu harus kita bangun. Dibutuhkan kesinambungan, kesediaan SDM. Ke depan memang dalam rangka menumbuhkan generasi muda untuk tetap minat di bidang kelautan perikanan itu,
mungkin perlu ke depan ada sebuah rekayasa yang tidak harus menjadi tekong. Tahu tekong Pak? Tekong itu yang operasional kapal gitu. Jadi sopir. Oh, sopir ya, tekong. Jadi nakoda. Jadi nelayan itu ora kudu dadi tekong. Jadi misalnya ngolah hasil perikanan tangkapnya, hasil tangkapannya itu. Karena selama ini kaitan dengan pengolahan itu di Jogja masih minim pengolahan hasil tangkapan untuk yang diolah di Jogja. Padahal SDM kita di Jogja ini SDM unggul, melimpah kemudian SDM-nya. Sehingga menurut saya memang ke depan dalam rangka implementasi dari Perda pelabuhan perikanan pantai kita itu dalam rangka menumbuh kembangkan keberlanjutan generasi nelayan itu ada diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha bahwa kayak misalnya bertani itu raka sing dibayangke orang gitu, ceblok ning lendut, gatel, klumut, eli, desa gitu. Nah, nelayan pun menurut saya tidak harus diterjemahkan dari tekong. Jadi bagaimana ada diversifikasi usaha kegiatan di bidang perikanan tangkap ini, misalnya pengolahan. Kemudian masuk teknologi di situ. Hari ini Dinas Kelautan Perikanan sudah punya banyak kegiatan pelatihan pengolahan ikan melalui kelompok-kelompok pemasar dan pengolah ikan. Tiap tahun tidak kurang dari khususnya 4 tahun terakhir ini tidak kurang dari 100 paket per tahun. Itu kegiatan pelatihan pengolahan ikan yang tersebar di seluruh daerah Semarang, Yogyakarta, di Bantul, di Sleman, di Gunung Kidul, bahkan di kota. Untuk apa? Untuk tadi itu diversifikasi usaha pengolahan. Jadi selain tangkap juga ada pengolahannya. Ya, oke, keren ya Pak ya. Ada diversifikasi. Nah itu dia ya, supaya juga tidak hanya hasil tangkapnya secara itu aja, tapi pengolahannya juga ya, yang perlu juga mungkin kekinian ya Pak ya, yang agak-agak kekinian supaya juga kalau anak zaman sekarang tuh kekinian kayaknya langsung pengen. Kayak misalnya kalau orang Jepang itu bisa mengolah ikan sing jajan sing diolah Jepang itu ya kita punya kan ikan-ikan yang di pantai selatan itu punya. Mereka itu bisa mengolah ikan menjadi favorit di Jepang. Itu menu favorit di Jepang. Nah, bagaimana di Jogja ini ke depan juga ikan itu menjadi menu favorit. Agar bisa menjadi favorit ya salah satunya pengolahan tadi. Oke, siap. Ini ya, jadi Star Lovers yang mungkin juga punya kecintaan yang sama dengan dunia perikanan nih harus nih ikut berperan ya Pak ya, gitu ya. Star Lovers nih bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Oke, ini ada pertanyaan juga, terima kasih dari Mbak Ayu yang ada di Wates nih ya, terkait dengan manajemen pelabuhan. Yang terbaik menurut bapak-bapak ini di mana ya? Terus kapan ini Tanjung Adikarto bisa beroperasi? Kalau Adikarto beroperasi potensinya seperti apa? Monggo dijawab Pak Darmadi dulu. Terima kasih. Jadi memang rencana awal itu Tanjung Adikarto didesain sebesar Cilacap. Jadi diharapkan kapal-kapal yang dari Jakarta, kapal-kapal dari Jawa Timur yang berpenangkapan ikan di selatan Jawa itu nanti kan mereka nangkapnya di sekitar di depan kita, mendarat di kita. Jadi ikan yang dijual itu fresh sehingga harganya berlipat-lipat. Kalau sekarang kan mereka harus kembali ke Jakarta dalam bentuk beku, yang harganya sudah jauh di bawah kalau segar gitu. Jadi memang untuk bisa kapan operasi ya belum saja Bapak ya. Kalau untuk kapan operasi mungkin sambil nunggu anggaran dari beliau. Tanggapannya Pak Aslam. Jadi kalau Tanjung Adikarto seperti yang tadi saya sampaikan
hasil dari kajian revitalisasi progres Tanjung Adi Karto itu kan sudah kita soundingkan, kita kirim ke Jakarta, ke pemerintah pusat. Terakhir dari hasil koordinasi Kementerian PU, Kementerian Maritim, kemudian Pemprov dan pemerintah Kabupaten Kulonprogo, dengan segala dinamika progres dan sebagainya Tanjung Adi Karto pada saat itu, maka kalau tidak salah hasil informasi yang kami tangkap itu mau diambil alih oleh pemerintah pusat, karena anggaran pemerintah provinsi kalau untuk membangun Tanjung Adi Karto duitnya cukup, sehingga karena problem duitnya cukup tadi kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, kita menunggu hasil action dari pemerintah pusat. Oke, siap. Jadi kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja ya. Terima kasih Mbak Ayu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan ini ya. Nanya tentang nelayan tadi. Kalau misalnya sekalinya melaut itu sebenarnya tuh habisnya langsung berapa ya kira-kira duitnya, Pak Darmadi? Ini jadi gambaran aja. Kira-kira habis berapa duit ya nelayan itu ya sekali melaut gitu? Jadi kalau kapal yang terbesar di Sadeng itu perbekalan untuk melaut sekitar 100 juta. 100 juta. Oke. ABK-nya 30. Dengan ABK 30. 100 juta itu tinggu ABK, tinggu es, tinggu BBM, logistik selama di laut. Oke, 100 juta ya gambarannya. Ya. Terus juga ini pertanyaan menarik, apakah nelayan itu juga dibekali ilmu dari BMKG untuk bisa mengenali potensi cuaca? Takutnya kan ada persiapan gitu ya Pak, ada persiapan ketika ini sebentar lagi cuacanya akan turun hujan deras atau bagaimana? Jadi di pelabuhan ada layanan terkait cuaca yang memang dari BMKG. Jadi layanan kita terkait keselamatan pelayaran di pelabuhan ada bagian kesabandaran di sana. Jadi selalu kita sampaikan. Termasuk juga kapal sebelum berangkat kita cek betul. Kelaikan kapalnya. Juga nelayannya sudah diasuransikan atau belum juga kami cek. Karena itu penting ya. Karena itu sangat penting. Jadi selain sarprasnya, cuaca, manusianya, memang kita cek betul agar ada jaminan, jaminan keselamatan. Ya, ada jaminan keselamatan juga gitu ya. Oke, ini ternyata sudah jam 2:57 Bapak-bapak. Jadi terakhir nih ya untuk Pak Aslam terlebih dahulu. Harapannya dari Raperda inisiatif tentang pengelolaan pelabuhan perikanan ini seperti apa juga? Apalagi khususnya untuk sektor perikanan di daerah istimewa Yogyakarta nih Pak. Harapan dari Komisi B, Perda perikanan, pelabuhan perikanan pantai kita itu bisa menjadi guideline dalam bisa menjadi kerangka regulasi bagi implementasinya rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045, sehingga roadmap untuk 20 tahun ke depan itu biar bisa cetha itu maksudnya kalau saya tadi ngatur lintas sektor, Dinas Kelautan Perikanan ngopo, PU ngopo, kemudian secara teritorial kabupaten ngapain gitu, kemudian provinsi ngapain, pemerintah pusat kayak apa, sehingga ada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Kemudian di lintas sektor dengan perda itu bisa menjadi kerangka regulasi untuk menyusun roadmap 20 tahun ke depan. Siap, Pak Darmadi mungkin melengkapi. Jadi terima kasih kami sampaikan atas inisiatifnya Bapak untuk menyempurnakan langkah kami di pengelolaan pelabuhan. Baik, oke.
Terima kasih Pak Darmadi dan juga Pak Aslam. Sama-sama. Sudah bergabung di Bincang Parlemen di siang hari ini. Terima kasih juga untuk Star Lovers yang sudah bergabung, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya sampaikan juga, nanti akan saya sampaikan langsung ke Pak Aslam dan juga ke Pak Darmadi ya. Dan kita harapkan juga dengan adanya Raperda inisiatif tentang pengelolaan dan pelabuhan perikanan ini dapat memaksimalkan potensi perikanan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan bisa menekan angka kemiskinan. Betul, dan bisa menekan angka kemiskinan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Widya Pradipta pamit, tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.